Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Pusdatin atau SDM, di mana surat edaran tersebut dapat kita lihat pada menu SDM. Kita masuk ke SDM data kemendikbud.go.id. Kemudian kita masuk pada surat edaran. Nah, di surat edaran ini kita lihat pada tanggal 16 Juni 2022, yaitu tentang pembaharuan akun pengelola data jaringan data pendidikan. Pemberitahuan pembaharuan akun pengelola data di jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan. Ini ada di Pusdatin. Nah, intinya adalah di sini tentang pembaharuan akun. Kita lihat suratnya Bapak Ibu, kita bisa klik di sebelah kanan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusdatin. Nomor 2574-DS.00.01/2022 tanggal 16 Juni 2022. Lampiran 1 dokumen perihal pemberitahuan pembaharuan akun pengelola data di jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan. Pembaharuan akun, intinya kita diharapkan untuk melakukan pembaharuan akun. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat isi surat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan saudara untuk menginstruksikan kepada satuan-satuan pendidikan di lingkungan saudara dan petugas pendataan di instansi saudara yang sudah terdaftar di aplikasi jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan untuk masuk atau login aplikasi dan melakukan pembaharuan akun sebagai berikut. 1. Verifikasi email. Jadi email harus diverifikasi. Email atau pos elektronik yang dimaksud adalah merupakan email yang didaftarkan sebagai username akun pengelola data. Verifikasi merupakan upaya memastikan keaktifan email untuk kebutuhan teknis di aplikasi dan korespondensi. Ketuntasan proses verifikasi email ditandai dengan centang berwarna hijau di profil pengguna. Jika email yang terdaftar belum sebelumnya berstatus tidak aktif atau tidak sesuai, dapat dilakukan penggantian secara mandiri pada fitur pembaharuan email. Yang kedua, Bapak Ibu, memperbaharui profil. Memastikan identitas terisi lengkap merujuk pada data induk kependudukan. Memastikan gelar terisi, terutama untuk melengkapi identitas pimpinan di instansi terkait yang berdampak pada pencetakan sertifikat NPSN, dan memastikan nomor kontak valid dan dapat dihubungi. Kemudian yang ketiga, memperbaharui password. Jadi ada 3 Bapak Ibu dalam surat ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, verifikasi email, kemudian memperbaharui profil, kemudian baru merubah password. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, seperti biasa, kita lakukan login ke SDM data kemendikbud.go.id, Pusdatin. Kemudian kita login. Oke, setelah login Bapak Ibu, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Verifikasi email. Maka lakukan verifikasi email. Ada di
pembaharuan profil. Nah, ini di sini email, silahkan verifikasi email. Kalau memang masih menggunakan email yang lama, silahkan klik ketik di sini email, kemudian disimpan, baru nanti masuk ke email seperti biasa, lakukan verifikasi. Kemudian memperbaharui profil. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masuk ke sini, masuk ke pembaharuan profil. Nah, di sini ada data, silahkan Bapak Ibu lengkapi sesuai dengan data yang ada, baik itu NIP, kemudian NIK. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, apabila ada bintang merah itu wajib hukumnya untuk kolom ini diisi. Kemudian gelar depan, kemudian nama, gelar belakang, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan nomor telepon. Setelah itu lakukan simpan. Ini untuk perbaikan profil. Kemudian memperbaharui password. Nah, yang perlu diketahui bersama yaitu bahwa password ini harus terdiri 8 karakter, minimal 8 karakter, harus mengandung unsur angka, huruf, termasuk huruf kapital, jadi harus huruf besar dan huruf kecil, dan spesial karakter. Jadi 8 angka yang harus mengandung huruf besar atau huruf kecil. Kemudian spesial karakter. Di mana? Yaitu di sini kita seperti misalnya login, kemudian memperbaharui password. Nah, di sini ketikkan password lamanya apa, kemudian password barunya apa. Silakan Bapak Ibu inputkan. Kemudian bisa juga ditambahkan profil. Silakan upload data tersebut. Kemudian bisa juga pengajuan tambahan penugasan satuan pendidikan, pengajuan tugas tambahan yayasan. Status pengajuan tambahan penugasan, nah ini status pengajuannya nanti diterima atau ditolak. Nah, setelah itu Bapak Ibu simpan. Kemudian, apa resikonya apabila tidak dilakukan dan bagaimana ketentuan batas waktu? Batas waktu pembaruan akun sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. Jadi kurang lebih 1 bulan batas waktu pembaharuan sampai dengan 31 Juli 2022. Akun-akun yang belum atau tidak melakukan pembaharuan sampai dengan tanggal tersebut di atas dianggap sebagai akun tidak aktif dan akan dinonaktifkan. Jadi apabila update data ini tidak dilakukan, maka pusat atau Pusdatin akan melakukan cleansing terhadap akun tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa Bapak Ibu tidak dapat login ke web yang dikeluarkan oleh Pusdatin, yaitu akun Verval. Baik dari akun Verval PD, Verval PTK, Verval SP, dan lain-lain. Untuk itu, Bapak Ibu, guna menghindari kesalahan data lebih lanjut, silahkan segera lakukan Verval atau perbaikan data sebagaimana yang dimaksud dalam surat ini sebelum tanggal 31 Juli. Mengingat cut off post tanggal 31 Agustus itu harus sudah valid data siswanya, tidak ada residu di data siswa. Di mana residu data siswa itu perbaikannya harus menggunakan akun Verval PD. Jadi mohon untuk menjadi perhatian bersama bahwa segera lakukan update data profil pada akun Pusdatin ini. Demikian Bapak Ibu
Kemudian masih kita bisa lihat panduan pendaftaran anggota. Bapak Ibu bisa lanjut ke bawah apabila Bapak Ibu melakukan pergantian operator pada laman SDM ini atau di laman Pusdatin ini. Silahkan, nih, alur pendaftarannya juga ada seperti biasa. Siapkan surat-suratnya untuk diupload. Kemudian apabila Bapak Ibu menemui kendala, silakan hubungi operator Dapodik Kabupaten untuk melakukan koordinasi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi informasi untuk kita bersama dan kiranya untuk dapat segera dilakukan update data atas surat yang dimaksud, agar tugas-tugas kita dapat berjalan dengan baik, tidak menemui kendala satu apapun. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Tetap semangat memajukan pendidikan Lampung Selatan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.